bagaimana setiap banyak media di Papua ini tapi tidak bisa menyuarakan kaum tak bersuara, banyak masalah yang don tidak bisa angkat untuk publik mengetahui. Salam jumpa lagi bersama saya Teddy Wakum dalam channel Papua Insight. Kali ini kita akan membahas tentang kerja-kerja jurnalistik di Papua. Dan saat ini sudah hadir bersama saya seorang wartawan atau seorang jurnalis muda di usia yang ke-24 tahun. Dia sudah bekerja di salah satu media yang cukup populer di Papua, yang terkenal juga kontroversial. Dia adalah seorang Hendrik Rewa Patara, ya? Iya, benar. Nah, kita langsung saja. Sekali lagi selamat datang dan sudah hadir di studio Papua Insight. Oke, baik. Terima kasih untuk waktu dari Kakak Teddy, sekaligus Papua Insight yang sudah mengundang saya untuk berbicara terkait kerja-kerja jurnalistik di Papua. Oke, pertanyaan pertama, ini saya ketika membaca bahwa Bung Hendrik ini masih 24 tahun, muda sekali sebagai seorang jurnalis, ya. Pertanyaan pertama adalah kenapa memilih sebagai seorang jurnalis? Silakan. Oke, baik Kakak Teddy, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya lagi di sini. Saya memilih jadi seorang jurnalis karena saya hobinya tuh sebagai fotografer. Kalau untuk mau latar belakang pendidikan, saya sebagai orang hukum. Tapi saya berpegang di sini ke hobi saya sebagai ini menarik, ini harus didengarkan baik-baik. Oke, Kakak Teddy. Jadi saya di sini berfokus ke hobi saya sebagai seorang fotografer. Tapi seiring berjalannya waktu, saya tinggal foto terus. Tapi entah saya punya tujuan foto itu mau kemana, hanya upload di Facebook, Instagram. Sebenarnya tidak ada tujuan, yang penting hanya upload begitu, membuang-buang waktu. Oleh karena itu, pada saat Suara Papua membuka rekrutmen, saya memilih untuk mengasah kemampuan saya untuk bergabung di dunia jurnalistik untuk bekerja sebagai seorang wartawan. Begitu, Kakak. Luar biasa. Hendrik, kita tahu bahwa di Papua ini kan daerah konflik. Benar, Kakak? Dan bicara persoalan daerah konflik itu kan ada pembatasan-pembatasan di dalam kerja-kerja jurnalis itu sendiri, ya. Saya ingin mengetahui bahwa di tengah situasi Papua yang penuh dengan konflik ini, sebenarnya apa sih yang membuat Hendrik untuk tertarik bekerja sebagai jurnalis dengan kondisi situasi Papua hari ini? Oke, Kakak. Yang membuat saya tertarik untuk menjadi seorang jurnalis itu, bagaimana setiap banyak media di Papua ini tapi tidak bisa menyuarakan kaum tak bersuara, banyak masalah yang don tidak bisa angkat untuk publik mengetahui. Seperti nanti ada satu masalah, saya ambil satu contoh saja ya, Kakak. Ada penembakan kasus di Timika, tepatnya di Mil 32, Kuala Kencana. Ade Roni sama Ade Eden, itu saya punya di kompleks. Mereka berdua itu kalau mau dibilang kasusnya sangat kontroversial dengan ini, Papua maupun Indonesia, karena mereka ditembak. Tapi kasusnya tiba-tiba hilang begitu saja, tertiup angin, dan sampai sekarang belum ada tersangka yang bisa ditangkap karena kan secara pemberitaan kan jelas pelakunya kita sudah tahu siapa. Benar, Kakak, itu dari sudah. Kesatuan mana itu kan ada ditulis di Tempo juga, kita tahu itu. Bahkan saya ikuti informasinya dengan baik bahwa ketika pada saat mereka ditembak itu kan ada beredar berita bahwa kedua adikmu ini kan diduga itu adalah kelompok OPM, ya. Benar, Kakak. Atau biasa istilahnya diistilahkan di media biasanya kalau versinya Indonesia kan ada KKB, ya. Itu. Ini menarik, ya. Silakan lanjut. Oke. Terus
Yang membuat saya tertarik, saya kalau di Suara Papua itu, saya bisa tulis berita dan sekaligus fotografer. Tapi untuk saat ini saya fokusnya ke fotografer. Jadi macam di kota Jayapura, Kabupaten Jayapura ada tempat destinasi wisata yang baru. Itu bisa saya promosi dengan foto-foto saya. Yang biasa dong bilang berita foto. Begitu kakak. Menurut Hendrik sendiri apa tantangan seorang jurnalis sekaligus seorang fotografer? Oke, yang pertama kalau untuk seorang jurnalis orang asli Papua, terkadang saya baru 1 tahun lebih di dunia jurnalis, tapi saya belajar dari saya punya kakak-kakak senior di atas saya. Itu terkadang tuh anak-anak Papua tuh dibilang wartawan, tapi dia biasa pandang tong dengan stigma KKB, karena ada kakak-kakak wartawan yang gimbal, brewok. Bukan KKB tapi pro terhadap gerakan-gerakan yang ada di Papua, begitu. Gitu kan. Berarti itu stigma itu ada dan kawan-kawan sudah sering merasakan. Tapi kalau bicara stigma saya pikir banyak ya. Ya benar. Kalau kita ikuti dalam pemberitaan media nasional, misalkan kemarin saya sempat baca di saya sempat nonton ya di Voice of America. Di sana itu kan diberitakan bahwa banyak sekali kawan-kawan jurnalis di Papua, khususnya mereka yang asli Papua itu kemudian terkadang dicap sebagai wartawan yang pro terhadap gerakan-gerakan separatis di Papua, dan itu langsung disampaikan oleh kakak Victor Mambor, kemudian kakak Arnold berdasarkan wawancara mereka dengan Voice of America. Jadi memang menarik. Jadi ternyata Anda juga, Hendrik juga turut merasakan hal itu ya sebagai seorang jurnalis ya? Iya kakak, saya merasakan hal itu juga karena saya belajar dari saya punya kakak, termasuk saya belajar juga dari saya punya pimpinan redaksi sendiri kakak Arnold Belau. Oke. Berarti satu pertanyaan lagi, di dalam melakukan peliputan ya, pengalaman apakah pernah mendapat intimidasi atau teror sebagai seorang jurnalis? Kalau untuk saya, karena baru 1 tahun ya kakak. Iya. Saya pernah mengalami teror tuh paling banyak dari sosial media. Pertama Facebook. Terus kalau untuk di lapangan pada saat demo mahasiswa Uncen yang kemarin di Perumnas 3, saya pernah dihadang oleh aparat keamanan. Saya bilang saya jurnalis, saya mau masuk untuk liput, tapi tidak bisa, kamu sudah terlambat keluar. Jadi begitu. Padahal kalau terlambat ya. Iya, dong katakan begitu loh. Maksudnya saya ini anak sekolah atau apa? Berarti kalau harus lebih cepat. Harus gitu. Lebih cepat supaya ada di duluan. Karena kalau itu terlambat kan udah pausir lagi. Sebenarnya dalam kerja sebagai seorang jurnalisme itu kan tidak boleh ada pembatasan ya. Ya benar kan. Akses itu dibuka kepada kawan-kawan. Biar kawan-kawan juga mengangkat berita-berita yang berimbang ya, seperti begitu. Ya, itu sudah kakak. Aduh. Ya, saya ini masih lanjut ya. Terus, boleh kakak. Kalau di kalangan kawan-kawan wartawan sendiri, misalkan selama pemberitaan, apakah memang ada kesulitan? Misalkan kita kan bicara tidak hanya dari aparat, misalkan dari masyarakat Papua sendiri ada atau tidak begitu? Kalau untuk dari masyarakat, misalkan ada rasa curiga, ini jangan-jangan si Hendrik ini atau wartawan ini dia adalah backup dari aparat atau bagaimana, itu ada kan tidak? Ini kita bicara bebas saja nih. Oh oke kakak, ini memang salah satu yang menarik juga. Ada saya dengan kakak laki-laki dari Jubi, kakak Yance. Kita dua pada saat melakukan peliputan di Padang Bulan, Bukit Itawakupurom, tempatnya Bapak Sokrates Nyoman. Ya. Jadi itu Desember kemarin, Tondo mau liput terkait ibadah pembukaan Natal. Tondo ke sana, pada saat ke depan langsung mau foto begini. Dari situ, saya mau perhatikan Tondo dan mata penjahat. Jadi kalau macam semua ke sana biar kau anak Papua juga dong tahu saja, oh kamu nih muka-muka begini, intel kapan? Jadi dari muka tuh sudah. Dari muka ada stigma yang bisa. Oh ini intel ini. Apalagi kakak Yance badan memang agak sedikit kekar, bagus. Saya celana sobek-sobek, brewok begini, makan pinang. Dong saya bilang, oh ini intel. Tapi ada kakak perempuan, kakak Ice Murib yang berbicara pakai bahasa untuk dorang. Itu kita punya adik-adik dari Jubi dengan Suara Papua mau datang liput ini. Kegiatan Natal di sini. Ya, langsung saya dengan kakak Yance bisa nafas lega begini. Takutnya ada apa-apa begitu kakak. Sebenarnya dengan melihat situasi Papua hari ini, dari keinginan hati Hendrik apa sih
yang ingin disuarakan melalui sebagai seorang sebagai seorang jurnalis, silakan. Oke, kalau yang saya mau memberitahukan kepada publik, kita di Suara Papua punya misi itu menyuarakan kaum tak bersuara. Oleh karena itu di Papua nih banyak kaum yang tak bersuara, dong banyak masalah tapi dong tidak bisa memberitahukan ke publik. Oleh karena itu kita sebagai seorang jurnalis, apalagi tong anak-anak Papua ini, tong harus bisa untuk mengangkat masalah-masalah itu ke publik supaya dunia bisa mengetahui. Walaupun dong bilang nanti tong dapat ancaman dan segala macam, tapi itu biasa untuk sebagai seorang jurnalis, apalagi tong anak Papua itu. Dalam menyuarakan suara bagi mereka yang tidak bersuara, berarti Hendrik sadar betul tentang ancaman itu. Benar, Kakak. Sebenarnya ancaman itu Hendrik sebenarnya sendiri takut atau tidak sebenarnya? Karena kita kan tahu bahwa ancaman itu kan ya dalam bentuk apa saja kan, apalagi ada undang-undang ITE. Ya, itu kan kemudian bisa saja itu kawan-kawan jurnalis bisa dikriminalkan, apalagi dianggap beritanya dalam tanda kutip hoax dan lain sebagainya seperti begitu ya. Tapi kalau bicara Suara Papua, kita tahu lah track recordnya bagaimana ya, sangat valid sekali data-datanya. Ya, kita masih lanjut lagi dari Hendrik sendiri. Kita tahu bahwa di Papua itu kan banyak sekali informasi yang naik, ya. Dan kita tahu juga banyak wartawan di Papua ini. Kalau menurut saya berapa kali ikuti, ternyata banyak bertaburan wartawan di Papua, khususnya kalau di Jayapura itu banyak sekali. Tapi kan hampir itu di atas semua masalah yang banyak itu hampir hanya menurut saya ada cuma sedikit media-media yang kritis. Kalau menurut Hendrik sendiri sebenarnya itu apa sih penyebabnya? Padahal di Papua ini banyak masalah tapi tidak begitu banyak persoalan-persoalan macam tadi, misalkan menyuarakan kaum yang tak bersuara, itu kira-kira kenapa? Apakah perlu perlu peningkatan kapasitas kah, atau mungkin ada hal lain sebenarnya? Kalau untuk mau bicara ke situ, tergantung mereka punya media masing-masing, Kakak. Kalau untuk orang sendiri di Suara Papua, nah apa yang tong mau tulis itu, tong harus kasih benar-benar fakta real di lapangan, tidak hoax atau apa segala macam begitu. Kalau untuk media lain dong mau angkat atau tidak, saya tidak tahu, itu mengenai privatnya mereka. Begitu, Kakak. Jadi itu kembali kepada medianya masing-masing mau angkat atau tidak. Benar, itu tapi sudah. Kalau kawan-kawan Suara Papua tetap ada komitmen bahwa akan tetap menyampaikan suara kaum yang tak bersuara. Ya, itu sudah, Kakak. Hendrik menjadi sebuah orang yang banyak inspirasi ya, banyak inspirator buat siapa saja yang ingin menjadi wartawan. Ini bisa belajar dari Hendrik ya. Hendrik, apa pesan Hendrik kepada adik-adik atau mereka di luar sana yang ingin menjadi wartawan gitu? Mungkin saya punya pesan itu, kalau mau jadi seorang wartawan, kamu jangan berpikir bahwa itu pekerjaan yang biasa. Ini pekerjaan yang sangat luar biasa. Kita bicara tentang keadilan, kesabaran. Jadi jangan pikir untuk mau dapat uang dan segala macam. Intinya, tong tulis sesuatu untuk menyelamatkan banyak orang, itu yang diutamakan. Begitu, Kakak. Jadi garis bawah, kita menulis sesuatu untuk menyelamatkan banyak orang. Karena kita tahu bahwa Papua itu full dengan masalah. Benar, Kakak. Kira-kira saya mau tanya lagi nih, ini di Suara Papua itu masih membutuhkan wartawan atau tidak? Atau mungkin ada semacam pelatihan-pelatihan kah, supaya mungkin adik-adik di luar sana yang tertarik dengan jurnalis bisa aksesnya bagaimana, atau cara memulai sebagai seorang wartawan itu bagaimana? Kakak, kalau untuk mau bergabung segala macam, ada saya punya pimpinan redaksi, entah nanti mereka akan buka perekrutmen lagi untuk bergabung bersama teman-teman di Suara Papua atau tidak, Kakak. Intinya kalau nanti ada pelatihan, paling kita bisa menginformasikan buat teman-teman semua. Begitu, Kakak. Terima kasih. Terakhir closing statement dari Hendrik terkait dengan jurnalisme di Papua bagaimana? Baik, untuk closing statement saya akan bicara mengenai jurnalis di Papua ya, Kakak. Untuk jurnalis di Papua, tong tetap semangat, tong tetap bersatu. Untuk kakak-kakak senior, teruslah membantu dan
kasih masukan buat kita adik-adik yang baru-baru ini. Itu saja. Sip. Oke, terima kasih ya. Saya perlu menyampaikan juga bahwa dengan kerja-kerja jurnalisme itu sangat membantu mengangkat persoalan-persoalan, mengadvokasi persoalan-persoalan agar intinya harus ada solusi atas persoalan-persoalan yang ada, ya. Benar, Bang. Dan juga bicara persoalan jurnalisme itu menurut saya itu bagian dari memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Jadi itu juga ada pekerjaan yang mulia. Jadi siapapun kita, mari kita menghargai kerja-kerja dari jurnalisme, kita juga membuka diri terhadap kerja-kerja dari jurnalisme dan jangan kita membatasi kerja-kerja dari para jurnalis dalam menjalankan kerja-kerja mereka supaya setiap persoalan yang ada di Papua itu bisa diangkat secara objektif, ya, seperti begitu. Sekali lagi terima kasih buat Bung Hendrik yang sudah hadir di studio Papua Insight. Saya harap nanti hadir dalam diskusi-diskusi yang beda topik, ya. Oke, Kakak. Mungkin begitu dan sampai jumpa. Bye. Dah.